Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas desain UI UX yang telah saya dan kelompok saya buat, yaitu mengenai desain perpustakaan digital. Nah, langsung saja, di sini user sebelum dapat mengakses halaman beranda pada perpustakaan digital ini, user diminta untuk memasukkan atau diminta untuk login terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan username dan password. Nah, di sini juga user bisa menggunakan fingerprint seperti ini. Nah, setelah login selesai, user akan langsung masuk pada halaman awal, yaitu pada halaman beranda seperti ini. Pada halaman beranda ini juga, di sini ada terdapat beberapa menu. Di antaranya saya akan mencoba menu ini, yaitu menu peminjaman buku, di mana sebelum user dapat meminjam buku, user harus mengisi formulir peminjaman terlebih dahulu. Nah, di mana pada formulir tersebut tuh ada nama anggota, jadi user itu harus memasukkan nama anggota, judul buku, tanggal peminjam, dan kondisi buku. Lalu setelah user mengisi, user dapat langsung mengklik tombol submit seperti ini, lalu akan muncul tulisan data berhasil diinputkan. Lalu setelah kita klik lagi, user itu akan bisa melihat riwayat peminjaman buku seperti ada nama, nomor, judul buku, tanggal buku, dan yang lainnya. Jadi user itu setelah user mengisi formulir, user bisa melihat riwayat peminjaman buku. Nah, di sini juga ada menu profil, di sini juga ada menu pengembalian buku. Nah, pada menu pengembalian buku ini, user user diminta untuk mengisikan nama, judul buku, tanggal peminjaman, dan kondisi buku. Lalu setelah kita submit lagi, langsung akan ada tampil data berhasil diinputkan. Setelah kita klik lagi, user juga bisa melihat eh, riwayat pengembalian buku seperti yang tadi di awal. Pada saat user meminjam buku, user juga bisa melihat riwayat peminjaman buku. Nah, di sini juga pada saat pengembalian buku, user juga bisa melihat riwayat pengembalian buku. Nah, pada menu-menu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Gipari. Ya, di sini terlihat ada halaman login. Jadi setiap user akan disuruh login atau buat akun dulu. Saya di sini akan mempraktikkan coba buat akun baru, sign up. Kemudian kita disuruh memasukkan username, email, dan password. Dan pada saat disubmit, maka akan kembali lagi kepada halaman login untuk eh, untuk untuk melakukan login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam aplikasi e-library. Ya, di sini saya akan menggunakan, di sini ada dua fitur login. Yang pertama login dengan button, kemudian ada login dengan fingerprint. Saya akan mencoba login dengan fingerprint. Ya, di sini ada disuruh memasukkan jari untuk mendeteksi fingerprint dan ada tombol cancel untuk kembali lagi kepada halaman login. Ya, pada saat kita melakukan fingerprint, hal yang pertama ditampilkan adalah halaman beranda atau home. Di sini terlihat ada fitur searching, ada fitur notification, dan di bawah ada bagian navbar, yaitu home sendiri, ada ada pengambilan buku, peminjaman buku, dan pengembalian buku, kemudian profile dan explore. Di sini saya akan menjelaskan bagian profile dan explore saja, kemudian untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Indi. Yang pertama saya akan mencoba fitur searching. Ya, di sini otomatis masuk ke dalam tampilan Explore dengan ada fitur searchingnya. Di sini bisa kita searching mau nama buku, kategori buku, ataupun penulis, nama penulis, ataupun tag. Tag itu merupakan detail atau ya detail informasi dari buku tersebut, entah penulisnya atau nama buku tersebut.
Ya, kembali lagi kepada halaman home. Di sini saya akan langsung masuk ke tampilan explore. Tampilan explore seperti ini. Kita bisa melihat beberapa kategori buku. Contohnya seperti action and adventure. Ini sudah dimasukkan ke dalam eh, tampilan favorit ya. Kemudian di huruf A itu ada action and adventure. Kemudian kita bisa melihat bagian autor atau pengarang atau penulisnya. Di sini ada beberapa penulis dan ada dua penulis yang bisa difavoritkan, bisa disimpan di dalam halaman favorit. Kemudian di sini ada tag. Tag ini sebagai detail informasi ya, dari buku, dari kategori buku ataupun nama pengarangnya. Ya, kemudian saya akan kembali dan di sini saya akan menjelaskan halaman profile. Di sini halaman profile tentu ada nama dari user, kemudian ada foto dan nomor member nomor member perpustakaan digitalnya. Di sini yang pertama itu ada activity atau aktivitas. Bisa dilihat di dalam activity itu ada diskusi. Kita bisa melakukan diskusi, entah diskusi dengan orang lain atau diskusi mengenai buku yang akan dibaca atau yang sudah dibaca. Kemudian kita bisa memberikan review atau ulasan terhadap buku yang sudah kita baca. Dan kita bisa memberi kritik, komentar, atau apapun itu. Kemudian kembali, dan di sini ada menu favorit. Ya, di halaman favorit ini kita bisa menyimpan kategori buku apa saja yang akan menjadi favorit setiap usernya. Kemudian ada favorit di bagian pengarang dan tag juga ada. Kemudian kembali kepada halaman profile lagi. Di sini kita bisa mengganti bahasa. Di sini kami menggunakan bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya itu ada menu notifikasi, hampir sama dengan yang tadi. Kita bisa melihat notifikasi hari ini. Buku Don't Make Meeting is ready to pick up. Pick up sebelum tanggal 16 Juli 2023. Ini sebagai contoh notifikasi yang ada. Kemudian untuk bagian setting akan dijelaskan oleh teman saya, Indi. Dan saya akan mencoba logout dari halaman aplikasi library ini. Ya, pada saat logout, kita akan kembali kepada halaman login dan disuruh untuk memasukkan lagi username dan password. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini saya Aljenet Cikal Bagaskara dari kelompoknya Givari, terus Indiani sama Muhammad Ariel. Sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari si website admin. Jadi kan di sini tuh ada admin, ada user. Nah, untuk yang adminnya tuh kita membuat secara tampilannya tuh di tampilan yang desktop. Untuk yang mobile sendiri itu digunakan ada tampilannya di pengguna atau user. Nah, itu tuh nanti yang mobile itu akan dijelaskan di video setelah eh, oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan eh, pertama kita tuh harus login dulu. Di sini ada tampilan login. Nah, jadi misal admin tuh harus login dulu sebelum mau masuk. Nah, nanti akan muncul di halaman dashboard ini. Nah, jadi di dashboard ini juga menampilkan tentang buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Nah, gitu. Jadi di sini tuh ada beberapa fitur. Yang pertama ada master data, yang tujuannya itu untuk melihat data-data si anggota seperti kode, nama, nomor telepon, alamat, terus jenis penggunanya, begitu. Sama action. Terus di sini juga bisa melihat data penerbit, seperti kode penerbit, nama, nomor telepon, status, dan action. Terus ada juga data peminjaman. Nah, di sini juga ada nama si peminjam yang diambil dari data anggota tadi, terus judul,
terus tanggal peminjaman, terus ada kondisi buku. Nah, jadi kondisi buku itu tuh, misalkan kita tuh pinjam waktu kondisi bukunya bagus. Nah, waktu waktu pengembalian itu akan ada, misal rusak itu tuh akan ada denda gitu. Nah, di sini akan dijelaskan di fitur katalog buku. Nah, jadi di sini di data pertama ada data buku. Di sini tuh berisi tentang data-data seperti judul-judul, pengarang, penerbit, kondisi buku. Nah, di sini juga, oh iya, di sini ada tambah. Nah, tuh. Jadi misal kita tambah masukkan judul, pengarang, penerbit, kondisi buku. Misal nanti nanti udah mengisi form yang ada di sini, waktu di submit tuh akan, nah gitu ya. Nah, terus di sini itu tuh akan balik lagi ke yang data yang tadi, yang data buku. Terus di sini ada kategori buku, sama di sini juga ada tambah. Jadi di sini tuh ada isi-isi tentang eh, data dari si buku. Terus ada generate laporan. Nah, di sini tuh generate laporan tuh kayak buat si admin tuh memberikan laporan misal ke super admin. Terus di sini ada setting. Di setting itu ada general information yang berisi tentang si perpustakaan. Nah, terus ada change password. Di sini ada change password itu untuk mengganti password. Seperti biasa, pasti disuruh untuk masukkan password sebelumnya. Nah, setelah itu kita akan masukkan password yang baru, begitu. Mungkin eh, untuk tampilan yang admin atau lebih tepatnya tampilan desktopnya juga, mungkin sekian saja. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.